sore dan juga malam kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah membaca kritis. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurmufida dengan NIM 2451107070022. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda yang sekarang, yaitu bagaimana media sosial itu membuat gangguan mental terlihat seperti sesuatu yang indah, estetik, bahkan menarik untuk diikuti. Nah, itulah alasan saya untuk membuat poster berjudul Romantisasi dan Glorifikasi Gangguan Mental, Tren Estetik atau Masalah Pelik bagi Generasi Muda. Di sini poster yang saya buat terdiri dari 3 ilustrasi utama yang saling berkaitan untuk menggambarkan perjalanan fenomena ini. Di bagian tengah kita bisa melihat seseorang yang sedang benar-benar kewalahan, tenggelam dalam pikirannya sendiri di depan laptop dengan beban yang berat. Nah, ini adalah gambaran orang yang benar-benar mengalami gangguan mental, teman. Gangguan mental. Nah, saya sengaja menaruh gambar ini di tengah karena inilah inti dari masalah. Realita yang sering tidak terlihat dan juga justru tergeser oleh estetika media sosial. Nah, sedangkan di sisi kanan saya menampilkan seseorang yang sedang selfie, bahkan percaya diri, padahal konten yang ia buat itu memberikan kesan seseolah ia itu sedang mengalami depresi atau kecemasan. Nah, visual ini penting karena menggambarkan fenomena esensiasi saat seseorang menjadikan luka batin sebagai konten visual, bukan realita. Nah, biasanya fenomena ini sering muncul di TikTok, Instagram, atau bahkan platform medsos lain. Sedangkan untuk visual di sebelah kiri, ada seseorang yang sedang melihat ponsel dengan ekspresi cemas. Nah, ini menggambarkan bagaimana media sosial itu bisa membuat seseorang itu merasa ikut terluka, ikut merasakan hanya karena terlalu sering melihat konten kecemasan atau depresi yang dikemas secara estetis. Nah, selanjutnya eh, kita lanjut kepada gagasan utama yang akan saya sampaikan. Di media sosial, terutama TikTok dan juga Instagram, gangguan mental itu sering dikemas dalam bentuk estetik, misalnya seperti quote sedih, musik mellow, atau bahkan video yang dirancang indah. Akibatnya, depresi, kecemasan, atau bahkan bipolar tidak lagi dipahami sebagai kondisi yang berat dan juga kompleks, tetapi dipersepsikan dan juga membawakan stigma baru sebagai gaya hidup atau ciri yang estetik. Nah, padahal bagi pengidap asli, gangguan mental tersebut itu bukanlah sesuatu yang estetik. Nah, itu adalah ketidakmampuan mereka dalam mengontrol emosi atau bahkan pikiran yang sulit dikendalikan. Nah, ketika rasa sakit itu diberikan eh, filter yang estetik, orang lain itu lupa bahwa di balik itu adalah ada penderitaan yang nyata. Nah, ketika penderitaan itu digambarkan secara cantik, masyarakat itu akhirnya ikut percaya bahwa gangguan mental yang mereka alami itu adalah sesuatu yang mudah, bahkan keren. Akibatnya, ketika pengidap nyata menampilkan kondisi sebenarnya seperti ketidakstabilan emosi mereka atau kacau, mereka itu sering dianggap berlebihan atau bahkan mencari perhatian. Inilah bentuk stigma baru dari masyarakat yang berbahaya, yang estetis dianggap wajar, yang nyata dianggap drama. Nah, Santos pada tahun 2016 juga menjelaskan bahwa stigma semakin meningkat ketika gangguan mental direduksi itu menjadi representasi visual yang dangkal. Eh, Selanjutnya kita lanjut kepada argumentasi dan juga data dukung saya. Bahwa menunjukkan bahwa ada 62% data menunjukkan remaja pernah melakukan self-diagnose setelah melihat konten kesehatan mental di media sosial oleh Ginting dan Hati di tahun 2023. Remaja sekarang itu sangat mudah merasa bahwa dirinya itu punya gangguan mental hanya karena melihat konten-konten estetis seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada data yang kedua, yaitu ada validasi sosial memicu dopamin. Nah, validasi validasi sosial itu bisa memperkuat tren estetisasi ini dalam penderitaan
yang sedang dialami. Yang pertama tentang self-diagnose. Nah, media sosial itu memberikan reward biasanya berupa likes, komentar pujian, ataupun eh, hate dan juga perhatian. Nah, menurut Falkenberg et al. Pada tahun 2017, remaja sangat peka terhadap feedback sosial sehingga respon positif membuat mereka lebih sering menggunakan konten emosional. Nah, dari respon yang positif itu memicu dopamin yang membuat mereka itu ingin mengulangi perilaku tersebut. Nah, akhirnya konten yang paling emosional dan juga estetik itu justru biasanya paling cepat viral. Nah, inilah yang membuat romantisasi terus berkembang. Jadi penderitaan itu biasanya menjadi konten, konten menjadi validasi, dan juga validasi itu menjadi kebiasaan. Nah, selanjutnya, jika dipandang positif, media sosial itu memberikan ruang ekspresi emosional, bisa menjadi cara seseorang meminta bantuan. Saya itu tidak menutup mata bahwa media sosial itu bisa menjadi ruang aman. Jadi beberapa orang mengunggah isi hatinya karena memang sedang membutuh tempat bercerita dan itu adalah sisi positif yang memang perlu kita hargai. Nah, namun saya menolak romantisasi karena itu yang pertama ada memperburuk stigma penderita asli oleh Santos 2000 yang didukung oleh Santos pada tahun 2016 juga dan juga menyesatkan remaja dan juga bisa menciptakan persepsi palsu tentang gangguan mental. Nah, romantisasi itu berbeda pada saat seseorang itu membuat konten luka batin sebagai estetika. Ia tidak hanya menyesatkan dirinya sendiri, tetapi juga menyesatkan orang lain yang melihat konten tersebut. Nah, hal ini memicu stigma baru seperti yang disebut Santos tadi, bahwa ketika publik itu hanya melihat versi estetik dari gangguan mental itu, eh, bisa memunculkan persepsi baru yang itu mereka menjadi semakin keliru. Nah, dari seluruh pesan yang saya sampai pada simpulan bahwa fenomena romantisasi gangguan mental itu bukan tren yang perlu diikuti teman-teman, tetapi masalah serius yang perlu dihentikan. Maka, berhentilah menjadi luka batin sebagai estetika. Saatnya kita melihat, memahami, dan juga merawat kesehatan mental dengan cara yang benar. Terutama kepada kita generasi muda agar lebih baik dalam memahami diri dan juga lebih berhati-hati dalam mengonsumsi maupun membuat konten. Saya Vida, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.